Oke, halo semuanya, kembali channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Ultraman Omega di episode 8. Dan untuk episode kali ini sepertinya akan menutup untuk jajaran form yang muncul ya teman di setengah core pertama ini ya. Karena untuk core pertama yang belum juga siap ya, belum juga misalnya 4 episode lagi gitu ya, itu udah muncul ya teman. Itu seperti ultra replikanya atau CSM-nya lah ibaratnya ya, itu dari Ultraman Omega. Bayangkan coy ya, Omega Slugger itu langsung dapat ya. Biasanya kalau untuk ultra replika itu sekitar 5 tahun, atau seriesnya itu udah lama tayang ya teman ya, misalnya 20 tahun kah, 10 tahun kah gitu ya. Sekarang udah ada ya. Dan untuk kali ini teman, untuk episode kali ini menuju ke desa di balik kabut ya teman ya, dimana juga untuk di awal ini kita udah diperlihatkan ada 2 orang ya petualang kayaknya ya, atau orang kemah itu di suatu gunung ya teman ya. Mereka akhirnya juga yang menyelidiki tempat itu ya teman, dan mereka menemukan suatu kuburan dan tersesat juga ya teman. Padahal sang penunggu itu, adakah penunggunya yang kayak bocil itu ya teman ya, itu udah larang kan, jangan kesini gitu ya. Tapi mereka malah respon tuh, waduh, kamu, kita ke mana gitu ya, dia malah tanya gitu ya. Jadi di sini mereka terjebak lah teman untuk kali ini, dan mereka juga melihat ada monster di balik HP ya teman ya. Jadi mereka juga melihat itu adalah Mons Agar. Kalau di situ mereka nyebutnya adalah Aga ya, kayak ya nama makhluk legendaris lah ibaratnya ya. Jadi di sini juga pastinya udah dilihat juga ya kan sama Kosei, Sorato, dan juga si Mbak Ayo ya teman ya. Jadi mereka juga harus menuju ke tempat sana teman untuk meneliti apa yang ada di sana dan juga kaijunya. Nah, mereka juga menemukan ya teman salah satu grup riset paranormal ya dari Universitas Ansen yang mereka sebut sebagai Ghost Rider ya. Jadi ini kayaknya dari hampir kita bilang tuh Ghost Rider yang ini ya teman, yang satu lagi ya teman ya. Jadi maksudnya tuh harusnya Ghost Catcher mungkin ya, atau enggak ya Ghostbuster ya dari ini ya. Jadi ya seperti itulah ya teman ya. Dari sini juga ada 3 orang ya teman ya. Mereka juga sambil membicarakan soal fenomena yang mereka sebut sebagai Brigadoon ya teman ya. Brigadoon itu entah apalah ya teman, mereka sebutnya situ seperti itu ya kan ya. Dan juga untuk kali ini mereka kan udah membuat suatu alat ya teman, yang juga ini tersambung ke AI ya. Jadi ini ada hubungan dengan AI juga ya berarti ya. AI kan ibaratnya kan menciptakan hologram gitu ya. Jadi untuk mereka bisa capai ya kan tujuannya tuh, mereka menciptakan AI namanya tuh Jennifer katanya ya. Jadi mereka juga langsung turun tangan ya teman bersama Kosei dan juga Sorato ya teman untuk membimbing si Mbak Ayu ya teman ya. Dan juga udah ketemu teman, Soratonya malah keasikan sendiri ya teman. Jadi mereka sambil ngeyel-yel gitu ya, dia malah ikut-ikutan ya teman ya, yipi. Jadi pastinya Mbak Ayu sama Kosei juga ya jadi bingung ya teman harus ngapain di situ. Nah, dari di 3 orang ini, 1 orang itu dia bisa terhubung ke satu AI ya teman, yang tadi namanya tuh Jennifer ya. Mereka akan sambil menuju ke tempat yang dituju ya teman ya. Jadi itu juga udah menyimpan beberapa macam arsip ya teman ya. Jadi ya arsipnya kayak legenda gitulah ya teman ya, legenda kaiju yang mereka juga ciptakan sendiri ibaratnya ya teori-teorinya. Jadi kalau ditarik kesimpulannya ini juga malah jadi kayak tugas project lah ibaratnya ya, tugas project untuk universitas gitu ya, tapi mereka langsung gitu ya untuk menuju ke tempatnya dan juga buat sesuatu yang agak wow gitu ya. Jadi intinya ada pokoknya dari angkasa lah ya kan, antariksa, sosok jahat Aga turun di Gunung Kirifuri ya kan ya, dan juga raksasa itu juga muncul gitu ya, kayak yang apa ya, kayak King Kong gitu ya teman ya. Jadi untuk menjaga kedamaian lah gitu ya, dan juga ini udah pasti menuju ke Mons Aga itu ya teman. Ada dialog yang cukup menarik teman dari Kosei ya, dia tanya, emangnya kamu udah berapa lama nih ikannya, katanya kayak 1000 tahun gitu nggak kamu dari sini gitu ya. Terus dia juga mungkin agak ragu ya teman, kayak emangnya itu mirip sama aku gitu ya kan. Ya banyak juga yang udah berteori kalau misalkan kalau begitu ya Ultraman udah
menyelamatkan semua makhluk ya kan dari zaman kuno juga dong ya. Jadi bukan cuma dari M78 atau seperti apapun itu ya teman-teman ya, yang udah pasti mereka selamatkan ya. Jadi mereka juga udah tahu gitu apa tujuan mereka juga ya kan. Jadi Nebula M78 itu berarti udah cukup lama berarti ya teman-teman ya. Bukan sekedar kayak yang udah bertamblai-tamblai gitu ya, dan juga ya pasti ini sudah ya udah lama ya teman-teman ya untuk mereka apa namanya jelajahi gitu ya. Dan juga di sini ada katanya tuh alat penstabil gelombang dimensi katanya ya. Jadi intinya mereka ngebuat gelombang kabut lah gitu ya untuk bisa terhubung ke satu dimensi ke yang lainnya. Ya, ini kan udah pasti mereka mau coba lagi ya teman untuk eksperimennya. Terus Mbak Ayu ini kayak ya asik sekali ya teman mengambil dokumentasinya sampai lupa apa yang akan terjadi ke depannya ya. Jadi intinya juga di sini tiba-tiba muncul ya teman-teman ya suatu fenomena ya kan ya. Jadi mereka juga sambil melihat kayaknya jarak kerjanya gimana si Mbak Ayunya, terus kabur ya teman ya, keluar dan ya sama dia juga terjebak ya teman ya ke suatu desa yang sunyi ya teman, kayak nggak ada kehidupan ya teman. Jadi si anak itu pun juga melihat ya kan kayak jangan ya kan mundur, jangan kesini gitu ya. Jadi di situ juga pastinya Mbak Ayu kejar dong ya. Jadi dia juga langsung ketemu sama kaijuna ya teman, yaitu Mons Agar ya teman ya. Ya malah tak sengaja keinjek sesuatu ya teman ya, terus kebangun deh ya kan ya si Mons Agar itu ya teman ya. Dan juga di situ langsung dilindungi oleh si anak ini ya teman ya, dan nyuruhnya untuk kabur gitu. Nah di sini juga udah diuji coba teman untuk alatnya, dan walaupun juga sempat ada maintenance lah teman, ada kesalahan ya. Jadi si pos ini ragu nih kan ya, ini betul nggak nih alatnya nih kan. Jadi kami nggak bisa keluar nih kan kalau misalkan kayak masih error gitu ya teman ya. Jadi pokoknya mereka langsung aja kan cari Mbak Ayu ini ya. Jadi agak berubah sedikit lah kayaknya, walaupun mereka juga tetap mau mencari si Mons Agar itu ya teman ya. Nah di sini si Mbak Ayunya malah nggak ada ya teman ya, mungkin lagi sembunyi kali ya. Jadi entah di mana. Dan juga di sini si Kusei maupun Sorato itu udah bertemu dengan si Mons Agar ini ya teman ya. Jadi ternyata Mons Agar ini juga lagi terjebak ya teman ya di tempat itu. Dan mungkin aja ya yang si anak itu juga mungkin seperti melindungi ya. Maksudnya entah dia yang bawa Kaijuto ke tempat ini kah, atau maksudnya emang kabut itu yang jadi fenomena, tapi si penduduk dari situ mungkin yang emang udah kayak desa mati mungkin ya. Jadi yang ada awan kabut itu mungkin emang fenomena lah ya, membuat si desa itu jadi kayak hilang gitu ya. Belum sempat merespon teman, tiba-tiba alat yang dibuat oleh mereka bertiga ini error ya. Jadi alatnya ini nggak bisa mendeteksi tujuannya ya teman. Jadi mereka malah jadi kayak tembak-tembak asal aja ya temennya. Dan dari situ ya muncullah kayaknya portal yang membuat si Mons Agarnya kayak ketarik-tarik lah gitu ya. Jadi di sini juga ya orang yang ada di situ juga ya jadinya harus berhati-hati gitu ya, karena ini berarti dari desa itu ya teman, atau gunung itu jadi udah ke dimensi lain berarti ya. Jadi kayak dari tempat mereka yang kemah ini itu kan dunia nyata ya teman ya. Sementara kalau kayak di gunung yang goib itu ya kan, yang ada kabut itu berarti udah di dunia lain tuh ya kan ya, kayak udah sunyi itu ya. Tapi ya dari ada kabut itu yang membuat responnya tetap sama gitu ya, tetap terhubung gitu ya. Jadi Mons Agarnya juga ini ketarik keluar gitu ya. Kalau sampai keluar mah itu kena nanti orangnya. Jadi di sini juga ya berusaha teman si Omega ya kan ya, melindungi si Mons Agar ini ya kan ya, agar tidak keluar ya kan dari tempat itu ya kan ya. Jadi harus dijauhi gitu ya. Nah ini adalah salah satu teknik ya, atau apa namanya kayak pertarungan itu nggak ngerusak ya teman ya. Jadi ini adalah salah satu momen yang kalau misalkan nggak bisa pakai dunia lain gitu ya, ke tempat battle yang betul-betul sepi gitu ya, bisa nih kayak pakai tempatnya desa mati kah, atau kayak kubur apa namanya kayak tempat yang kosong sunyi gitulah ya teman ya, yang kayak kuburan gitulah teman ya. Maksudnya tuh kayak apa ya, kayak kuburan para kaiju mungkin ya, atau yang gimana lah gitu ya. Jadi pastinya tempatnya tuh yang tertutup lah temennya, nggak terhubung ke manusia langsung gitu. Jadi pastinya untuk kali ini muncul si Trigaron ya temennya, untuk ngebantu si Omega. Dan di sini juga Omega ngetutup ya temennya untuk portalnya, bisa juga ya temennya. Nah di sini langsung teman untuk battle-nya, yang juga dia masih punya ya teman skill atau perisai di bagian kepalanya ya teman, itu adalah bagian terlemahnya ya teman. Nah, momen lucunya di sini adalah portalnya itu
itu kan lagi ngasal nih kan tembaknya ya. Jadi mouse agarnya itu juga tiba-tiba keluar lagi nih gitu ya, dan untung aja bisa ditutup. Belum sampai dia ditutup, tiba-tiba ya, nih udah ditutup nih, triggernya malah ketarik. Ini jadinya kayak kebalik gitu ya teman, maju kena, mundur kena gitu ya. Jadi trigger udah oke lah kan, tadi ambil nih kayaknya udah samatin. Habis disamatin, mouse agarnya balik lagi, kayaknya ketarik lagi sama si portal itu. Jadi stres sekali ya teman sama Omega ini kan, aduh nih maju kena mundur kena gitu ya. Dan juga ini menambah teori lagi ya teman ya, ternyata si Kosei ini dia nggak bisa pakai dua meteor kaiju sekaligus ya teman ya. Entah maksudnya apa, jadi ya mungkin Toei sebenarnya itu mau pakai Trinity Form-nya kah, atau bisa disapi mungkin ya, kayak Omega, Rekines sama Trigaron mungkin akan diwujudkan nanti ya teman ya, entah itu di episode kedepannya atau mungkin ada form baru lagi yang kayak Valgenes katanya akan muncul nanti ya. Jadi itu akan menjadi perhatian juga ya. Nah, karena udah nggak bisa pakai Rekines ya kan, jadi cuma bisa Trigaron doang gitu ya. Jadi di sini juga Trigaron kayak memberi sinyal teman untuk bisa bergabung dengan Kosei, dengan Sorato ya teman ya. Dan juga Kosei bisa kayak ini teman, summon kayak senjata, tapi maksudnya tuh ini kayak kayak ngeaktif ya teman, aktifkan skill gitu ya. Jadi skill terbarunya kan bisa jadi senjata dan juga jadi armor ya kayaknya untuk Trigaron, dan juga pastinya Omega Trigaron armor pun muncul ya teman ya. Nah pastinya yang kocak juga teman, ternyata armor tangannya bisa dicopot ya teman ya. Jadi kayak 3 slot nih jadinya ya. Jadi ini kan pose Dyna ya teman ya, kan ini si Dyna juga kan kayak jempol, mantap bang gitu ya. Jadi pastinya gerak dengan cepat teman, dan langsung dihabisin dengan cepat ya kan si mouse agar ini, dan bye bye ya. Dan pastinya Mbak Ayu pun juga selamat teman ya, dan mereka juga di sini happy lagi ya teman ya. Dan ini juga si anak ini ya ternyata kenal sama Omega ya teman ya. Apakah ini maksudnya desa ini juga adalah desa pertama yang ibaratnya Kosei Sorato ini itu turun ke bumi ya teman ya. Berarti ibarat tuh Sorato kayak kan dari meteor ya kan, dia jatuh ke desa ini berarti ya. Soalnya ada satu anak yang kenal sama Omega ya kan, kayak Omega ya teman ya. Berarti kayak yang episode 1 kan dia kayak jatuh dari langit gitu ya. Ya meteor itu terus kan bangun ke desa yang sunyi gitu ya. Berarti ini ya kan ya, mungkin ini adalah desanya ya teman, yang terhubung juga gitu ya ke waktu itu episode berapa ya? Episode 3 misalnya atau episode 4 gitu. Jadi pastinya kan ada kayak clue juga yang menyambung ke sana ya teman ya. Jadi mungkin ya bukan cuma di situ aja ya teman, kayak tempat kuil gitu ya teman, tapi di situ juga mungkin terhubung sama desa-desa yang si Sorato kunjungi ya teman ya. Jadi pastinya si orang-orangnya pun juga kayak langsung kan kayak dimarahin sama Mbak Ayu ya teman ya. Kalau diginiin jangan dimamain dong ya kan ya. Jadi langsung ya teman ya, selesai episode kali ini. Dan episode berikutnya seperti biasa teman, recap. Ya kalau untuk episode recap sih sebenarnya nggak masalah sih teman ya, kan ini kan ibaratnya udah dimunculin nih kan ya, 2 form utama yaitu Rekines sama Trigaron ya. Jadi kan pasti untuk setengah core lagi ya teman ya, 4 episode lagi tuh ya, core 1 selesai baru deh kan masuk ke recap lagi ya. Itu kan harusnya ya, recap tuh kalau di Ultraman itu sekitar 3-4 kali loh teman ya. Episode yang setelah episode 8 biasanya episode 13 yaitu pastinya recap ya teman ya. Episode berapa lagi tuh, pokoknya udah mau episode 20 recap ya teman ya. Episode sebelum 2 episode terakhir ya teman ya, 24 25 itu libur dulu ya teman untuk tahun baru ya, itulah teman, berarti tetap 25 episode lah ya teman ya. Oke teman, pembahasan kali ini untuk Valgenes kayaknya untuk episode belasan ya teman ya. Jadi kalau untuk episode berikutnya ada nih. Jadi untuk episode berikutnya teman yang tayang tanggal 6 September itu bercerita tentang Sorato dan Kosei bergabung dengan Ayumu yang datang untuk menyelidiki dan menyusup ke Kaninari Corporation, salah satu perusahaan terbesar di Jepang yang menyembunyikan monster yang sedang berhibernasi. Nah untuk episode 10 itu di tanggal 13 September ya teman, Sorato dan Kosei menerima pemerintahan untuk melakukan pendidikan mendalam, tetapi mereka tidak dapat tampil sebaik mungkin di depan reporter yang sangat antusias yaitu namanya Maki ya teman ya. Dan akhirnya mendapatkan monster yang muncul di restor sumber air panas. Oke, sampai teman, jumpa kita di next.